Ya Sobat WK, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wali Kota Bekasi Triadianto resmi meresmikan rute Trans Jabodetabek dengan rute Terminal Bekasi hingga Duku Atas. Dan tadi berdasarkan pantauan saya di lokasi, mereka berdua kompak mengenakan batik berwarna merah. Dan Sobat WK, rute ini merupakan rute kedua setelah sebelumnya telah meresmikan rute Vida Bekasi hingga sampai Cawang. Dan turut diketahui juga bahwa Pramono menyebut rute Trans Jabodetabek itu mulai dari Bekasi melewati tol Becakayu lalu masuk jalan Panjaitan hingga ke Duku Atas. Adapun sebanyak 15 bus yang disiapkan untuk rute ini. Jarak antara bus diperkirakan 10 menit pada waktu padat dan 20 menit pada waktu sepi. Dan di lokasi yang sama, Wali Kota Bekasi Triadianto juga mengatakan bahwa rute ini memiliki panjang 53 km, tarifnya mulai pukul 5 sampai 7 pagi sebesar 2.000 dan 3.500 mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini pemerintah DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi, pemerintah Bekasi Kota akan meluncurkan Trans Jabodetabek baru, yaitu dari Bekasi melewati tol Becakayu, kemudian turun ke PDI Panjaitan, Kampung Melayu dan seterusnya sampai di pusat kota Jakarta, yaitu di Duku Atas atau di tempat yang disebut dengan halte Galunggung. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Tapi belajar dari pengalaman yang ada, baik itu Alam Sutra Blok M, kemudian Bogor Blok M, PIK 2 Blok M dan sebagainya, ternyata antusiasme masyarakat begitu tinggi, sehingga dengan demikian hal itu tergambarkan dari survei yang dilakukan oleh TomTom. Teman-teman bisa melihat pasti di media juga ada, yang selama ini Jakarta menjadi ranking 1 di Indonesia, sekarang ini menjadi ranking 5. Artinya apa yang kita rencanakan dengan Trans Jabodetabek maupun perbaikan itu mengalami perbaikan. Dan yang mengembirakan lagi, selama ini Jakarta selalu 10 besar dunia, sekarang nomornya di luar itu jauh. Jadi artinya secara sungguh-sungguh ada perbaikan transportasi di Jakarta. Tadi saya berdiskusi dengan Bapak Dirut Transjakarta, memang kenaikan itu signifikan orang yang menggunakan transportasi umum. Walaupun konektivitas kita sebenarnya sudah 91%, tapi belum digunakan secara maksimal. Saya mentargetkan dengan Pak Dirut Transjakarta mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di atas 31%. Kalau itu bisa dilakukan, maka perencanaan ke depan untuk mengatasi kemacetan akan kita lakukan lebih detail lagi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bekasi. Untuk itu saya memberikan kesempatan Pak Wali untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Ini juga yang saya hormati Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Bapak Nova. Juga sahabat saya, Pak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, ya Bang Muhammad Anwar. Dan tentu juga yang saya hormati Pak Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Pak Wilson. Para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga wartawan yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi dengan adanya Transjakarta dari Terminal Bekasi sampai Duku Atas,
Ini saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan becak kayu. Karena kita ketahui bahwa tol ini menjadi tol yang sangat premium juga. Karena kalau kendaraan pribadi itu kalau nggak salah 24.000. Jadi kalau pulang pergi sudah 48.000. Nah harapannya tentu adalah bahwa Transjakarta ini juga nanti melewati tempat pusat kegiatan yang memungkinkan sehingga tidak masuknya melalui Marga Jaya, tetapi melalui Galaksi. Hanya memang hari ini kita masih menghadapi ada proyek strategis nasional, sehingga memang yang akan dikejar adalah waktu. Ya, time tripnya itu memang akan bertambah sekitar 20 menit Pak Gubernur. Tapi kalau mungkin nanti proyek strategisnya sudah berkurang, tidak ada lagi selesai, mungkin akan terjadi penurunan. Karena dengan demikian tentu akan mengurangi beban pemerintah Kota Bekasi terkait dengan penyiapan park and ride-nya. Jangan lupa subscribe ya.